Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat kita secara keseluruhan menuju desa mandiri dan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami juga berharap nih para aparat desa, pemerintah desa lainnya juga dan orang-orang yang berkaitan dengan pemerintahan desa bisa bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menuju desa yang mandiri dan kuat ya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saudara pendengar, di awal kita ingin pencerahan dulu apa yang dimaksud dengan desa mandiri, desa yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dan bagaimana Pak Indra kondisi pemerintahan desa kita pada saat ini. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Nelly dan Bapak Iwan. Siap. Selamat pagi Pak pemirsa sekalian. Izinkan kami dari Dinas PMD menyampaikan terkait hal dengan desa mandiri. Jadi untuk desa mandiri ya ini merupakan salah satu IKU Kades kami, Bu. Oke. Jadi hal yang harus dicapai dan desa mandiri itu saya sudah memiliki indikator kinerja utama ya. Jadi memang untuk desa mandiri sudah diatur dalam Permendes itu sendiri, sudah disebutkan ada beberapa indikator-indikator. Jadi diantaranya ada 6 layanan dasar, misalnya seperti layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, dan aksesibilitas serta tata pemerintahan. Nah, jika desa tersebut mampu memenuhi semua indikator tersebut, maka akan dapat skor minimal 0,8 ya, ada skornya, Bu. Nah, jadi untuk Tala, Bu, sampai tahun 2025 ini alhamdulillah sudah 84 desa yang mencapai desa mandiri. Dari 135. 130, Bu. 130 ya? Kan nggak dihitung. Oh ya betul, oke. 130 desa ya. Ini merupakan bentuk kerjasama kami juga semua dengan desa, dengan kecamatan, juga pendamping desa, dan juga Kemendes ya. Jadi memang tidak mudah untuk mencapai ini, Bu. Karena banyak indikator-indikator, banyak hambatan lah. Karena kan untuk mencapai ini tidak hanya dinas PMD, Bu. Jadi perlu adanya adanya kerjasama dari dinas LKPD lain, kemudian dari lembaga-lembaga juga ya, dan tidak terlepas juga dari partisipasi masyarakat dan pemerintah desanya sendiri. Jadi misal kita ada terkait dengan pendidikan, kita pasti dengan Disdik berkaitan kemudian kesehatan, Dinkes. Jadi tidak bisanya dinas PMD aja yang bekerja sendiri. Jadi ini melibatkan semua stakeholder. Dan nanti muaranya ialah bahwa kita ingin nanti di 2030 kita bermimpi bahwa semua desa ditaruh desa mandiri. Amin. Memang di awal-awal launching kita masih ada desanya, ada 5, Bu. Ada 5 tingkat desanya. Sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Nah, alhamdulillah kita tinggal 3 lagi, Bu. Tinggal berkembang, maju, mandiri. Untuk desa yang sangat tertinggal sudah tidak lagi. Zero. Zero kita. Kita pun berharap jangan lagi turun. Karena ada bencana alam atau apa, mengakibatkan kerusakan infrastruktur segala macam. Betul. Skor di indeks desa. Yang mana yang sudah menjadi desa berkembang misalnya ya, tiba-tiba dia turun menjadi desa tertinggal begitu. Karena infrastruktur. Iya, mungkin karena infrastruktur atau juga bisa kan Pak Indra karena kondisi ekonomi. Betul, Bu. Iya. Ini kan kita melihat nih kondisi ekonomi kita saat ini memang sudah mulai agak membaik begitu ya. Kita berharap kondisi ekonomi ini juga akan dapat diakses, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat kita. Nah, sehingga kondisi status desa kita bisa bertahan dan bahkan bisa maju. Minimal tetap dan kita harapkan naik terus. Jadi dengan berpengaruhnya naiknya kita sudah mencapai 84 itu beberapa kepada 3 kabupaten, Bu. Sudah mandiri juga kabupaten mandiri. Nah, jadi tapi selama yang ini kita masih ada kendala ialah terkait dengan reward dari Kemendes. Biasanya itu ada semacam PIN dan juga sertifikat dari Kemendes. Nah, untuk 2025 ini kayaknya mungkin kami nggak tahu di Kemendes ada apa, jadi agak terlambat lah penyalurannya. Untuk yang 2024 itu sudah dapat dapat 23 desa yang mendapat PIN dan sertifikat. Jadi kan Kades kan pakai itu bangga, Bu. Iya betul. Bangga dia pakai bahwa dia sudah. Iya dong, Nggak usah Kades yang pakai, kita yang dengar aja bangga gitu ya. Dan Kades begitu ada acara-acara kayak di kabupaten segala macam mereka pakai itu, Bu. Iya. Nah, itu kebanggaan sendiri. Jadi kelihatan begitu ya. Oh, ini kepala desa yang sudah terkategori desa maju, mandiri gitu ya.
Dulu pernah juga kami upacarakan di apa Senin pergabungan kan, jadi itu kami undang, diberikan penghargaan oleh bupati, pemasangan pin gitu dan juga sertifikat. Dan kami juga berupaya memacu desa lain lah supaya bisa jadi mandiri. Dan untuk Pemkab itu ada reward tuh, kita kasih reward sesuai dengan Perbup bahwa desa mandiri itu dikasih reward oleh Pemda sebesar 100 juta rupiah. Nilai uangnya. Ya. Artinya itu penambahan di APBDes-nya. Nah, nanti mereka akan melakukan perubahan APBDes. Jadi itu semacam motivasi lah supaya yang lain tuh mau juga. Dan juga ternyata berhasil Bu. Dari 23, kan 8 dulu, 15 kemudian 23. Ini kan mengalami lonjakan yang luar biasa sampai 84. Berarti kan luar biasa signifikan. Mungkin salah satunya ialah dengan kerjasama sama stakeholders, kemudian juga ada reward motivasi. Iya. Itu yang memacu ya. Memacu ya, betul. Karena juga apa ya? Yang lebih memacu juga kalau saya rasa adalah rasa gengsinya itu loh, seperti itu. Masa saya berdekatan gitu kan dengan salah satu kepala desa yang satu pakai PIN itu, saya enggak gitu kan. Dia pengen juga. Iya, itu kan jadi mempengaruhi juga nih. Hanya PIN dan sertifikat juga ada reward berupa penambahan APBDes itu juga. Iya. Kalau sudah mandiri nanti ada SK dari Kemendes. Kemudian dasar dari SK tersebut nanti bikin proposal Bu, ke Dinas PMD, tembusan ke BPKD, nanti akan diverifikasi oleh TAP segala macam prosesnya sampai pencairan. Jadi tahun ini rencana 39 desa yang akan dicairkan. 39 desa. 39 desa. 9. Dari penambahan berarti dari 84 tadi. Atau sudah termasuk di 2024 kemarin. Yang 2022 kan belum tahun depan paling. Nah, jadi kita berharap bisa memacu yang lain lah. Dan juga bisa membantu IKU kami supaya kedepannya semua sudah mandiri. Dan untuk peruntukan penggunaan uang tersebut sudah diatur di Perbup. Jadi silakan dengan uang tersebut, mau misalnya laptop kurang ya silakan beli. Ya kan? betul. Sepeda motornya ada kisi-kisinya kan ya untuk penggunaan itu. Artinya pihak aparat desa, kepala desa dan aparatnya itu tidak bisa juga menggunakan di luar dari ketentuan-ketentuan atau kisi-kisi dari Kemendagri Kemendes itu. Sudah kami arahkan penggunaannya. Sudah terkunci di situ. Iya betul. Ya, khawatirnya nanti ada ada kesalahan begitu, baik yang disengaja tidak disengaja. Ini nanti akan menjadi bencana juga bagi desa begitu. Iya. Terkait inspektorat nantinya. Uang kan iya. Juga kemarin ada uji petik dari BPKP, mereka pun juga memantau hal ini, terkait dengan penggunaan dana bantuan keuangan khusus namanya. Ada 2 bantuan kan, bantuan keuangan umum dan khusus. Nah khusus ini ya tadi yang kami berikan kepada desa sebagai reward mereka. Dan tahun ini juga ada Bu dari provinsi Bu, berupa BKU, bantuan keuangan umum. Oh begitu? Ada juga, cuma dananya nggak banyak. Iya. Cuma 800 juta aja nilainya. Tapi penggunaannya juga sudah diatur. Itu umum. Umum. Oke. BKU tadi. Iya. Kalau umum itu terserah yang menggunakan. Terserah desa, kepentingan desa ya. Itu di provinsi itu. Nah, kalau yang khusus itu kita yang mengaturnya, desa yang menggunakannya sudah dikunci lah untuk itu. Iya, betul. Itu yang saya maksudkan tadi. Agar desa lebih mudah ya untuk menyusun perencanaannya, untuk melakukan penyerapannya begitu. Ya, karena sudah ada relnya, relnya. BKU sendiri ada pengawasannya, Pak? BKU itu juga? Ada pengawasannya, jadi nanti Kades melaporkan pertanggungjawaban keuangannya dan juga pastilah inspektorat pasti memeriksa. Betul, iya. Tahun kemarin tuh ada uji petik dari BPKP, jadi mereka menemukan bukan temuan sih Bu, semacam silpa aja lah, silpa kelebihan dari nanti diatur lagi di Perbup. Mereka sedang merancang Perbup tersebut yang penyempurnaan yang sudah terdahulu, intinya supaya mengatur penggunaan silpa itu aja. Nah, itu aja. Oke. Lalu selama ini Pak Indra, selama ini desa-desa kita yang sudah mendapatkan PIN, sertifikat dan dana tambahan tadi. Nah, bagaimana evaluasi dari Dinas PMD sendiri, dari pemerintah kita gitu terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan desa itu sendiri begitu. Ya, terkait evaluasi desa ya, memang kita sering ya mengadakan semacam
kita pertemuan lah ya kan. Ya. Mungkin walaupun tidak semua, paling sampel-sampel. Jadi kita membahas apa kendala yang ada di desa. Nah, tentu juga kami juga melibatkan berbagai pihak. Betul. Kami itu mitra kami adalah para pendamping desa, Bu, yang dari Kemendes. Mereka juga senantiasa mengawal setiap tahapan-tahapan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya juga. Jadi memang untuk dan desa ini perlu diawasi semua pihak, Bu. Betul sekali. Banyak pihak yang sangat sangat matalang lah. Betul. Iya, ya itu yang saya khawatirkan tadi. Iya. Karena memang di desa ini kan banyak problem ya, banyak masalah, banyak permintaan, banyak aspirasi dari masyarakat begitu kan. Nah, kepala desa juga dan aparatnya ini berada pada kondisi yang galau, mau menuluskan permintaan masyarakat, tapi di sisi lain mereka dikurung oleh peraturan dan lain sebagainya begitu. Kembali lagi kepada aturan kan. Iya, betul. Sebagai tugas kades memang berat, Bu. Iya. Ujung tombak mungkin juga ujung tombak. Betul sekali. Iya. Artinya kan penambahan dana ini bukan hanya sekedar sebuah kebanggaan, tapi juga sebuah dilema. Iya, untuk kita bagaimana supaya kades selamat ikuti regulasi. Betul. Itu dia. Kita tidak ingin juga kades kita itu tidak hukum, kita tidak ingin sama sekali. Jadi kami memang berupaya setiap tahun itu mengadakan semacam bimtek atau pelatihan, mengundang narasumber terkait seperti dari kejaksaan dan polisi. Intinya ialah supaya memadai mereka, jangan tergoda untuk menyimpangkan uang PBDes. Iya. Kadang-kadang begini juga Pak Indra, karena kepala desa ini kan orang tuanya masyarakat begitu ya. Ngarannya orang tua ini kan permintaan anak ini macam-macam gitu kan. Dan permintaan ini memang logika gitu dan dibutuhkan. Tapi ternyata ini tidak ada di dalam aturan gitu. Nah, mereka kadang-kadang gampangnya itu, galaunya itu di situ begitu. Nah, antara ingin menuluskan membantu masyarakat, tetapi juga ini terbentur dengan peraturan. Nah, di sini mungkin perlunya pendampingan setiap saat. Betul, Bu. Jadi memang kami juga sering mengadakan pelatihan, juga tidak kalah juga inspektorat juga, Bu. Inspektorat juga sering mengadakan pembinaan kepada desa, baik yang di tanah laut atau di tanah laut. Intinya ialah supaya tertib keuangan. Karena mungkin sudah sering kita lihat kan di berita-berita ada kades yang iya masa baktinya, Bu, betul, jadi kiau-kiau oleh bubuhan. Iya, betul sekali. Kita kan miris ya seperti itu. Kita prihatin, Bu. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin mereka itu tertib semua. Betul. Jadi mungkin nanti setelah selesai masa jabatan sudah tenang kan. Lagi dia panggil-panggil. Iya. Dan hasil kerja mereka dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat, kondisinya tenang gitu ya. Ya apalah artinya misalnya nih hasil kerja mereka memang dikerja masyarakat, tapi pada akhirnya gitu ya dia bermasalah. Jadi memang sangat penting sekali pembinaan kepada desa, aparat juga BPD kan harus diingatkan bahwa memang regulasi desa ini selalu dinamis, Bu. Kadang-kadang mungkin bukan hitungan tahun lagi, mungkin bulan sudah berubah. Iya, betul. Ya, jadi kan karena kami kan ada 3 kementerian yang menaungi kami, Kemenkeu, yang Kemendes dan Kemendagri. Bisa jadi kan antara satu kementerian itu tidak sinergis kan. Yang kami nanti. Nah itu. Banyak contohnya kan regulasi antar kementerian itu yang tidak sinkron lah. Mungkin mereka tidak dibicarakan dulu di atas, langsung diturunkan ke bawah. Jadi kebingungan. Ternyata berbenturan. Betul. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Ya kita sering konsultasi, kita sering konsultasi ke mereka juga yang bikin aturan dan itu mungkin ke BPKP. Jadi kita tidak ingin menabrak aturan. Betul, Kita menghindari risiko seminim mungkin. Betul. Karena nanti kita juga dapat, Bu, nanti di sebagai saksi atau segala macam kan. Nah itu. Nah, jadi untuk desa pun juga kami harap juga kan tadi tidak tergoda untuk menyimpangkan. Itu kan amanah dari sudah jabatan dia kan, dan juga amanah dari warga. Maka kami himbau supaya betul-betul mengelola uang desa dengan baik. Gitu. Hindarkan penyimpangan dan selalu mereka update peraturan. Tadi regulasi mungkin dinamis, Bu. Iya, betul. Tahun depan tuh kita sudah ada katanya sih ya, Pak, DDS akan turun dana desa, cuma kita berharap enggak lah. Sudah pernah turun kan 1 kali ya. Dulu waktu baru undang-undang desa
Ini kayak jor-joran ya, desa kaget gitu. Nah, kemudian ada evaluasi dari Kemendes juga. Nah, ada diturunkan menyesuaikan dengan apa begitu, kayak sesuai dengan jumlah penduduk, kayak sesuai dengan apa begitu ya. Nah, sekarang sudah stabil kayaknya nih. Untuk penghitungan alokasi dana desa tuh emang tadi kata Ibu tadi memang ada jumlah penduduk, luas wilayah, geografis dan juga apa tadi ketika apa yang dia tadi kalau itu Bu. Iya. Memang sudah ada hitungan dari Kemenkeu. Ya, kita berharap sih minimal sama. Kita tidak tahu nanti, kami masih menunggu juga regulasinya. Bagaimana nanti pembagian dana desa tiap desa kan nanti sudah tiap tahun ada muncul Bu. Ada terlambat, tapi mereka ada kisi-kisinya Bu, ada kisi-kisinya dulu baru nanti dikasih yang definitifnya, yang angka pagu definitif. Iya. Jadi sebenarnya kan untuk desa sudah tidak khawatir lagi karena kan kami sudah juga melatih mereka bagaimana mereka menyusun proyeksi anggaran. Mereka kan sudah kami harapkan supaya oke lah, anggap seandainya tahun depan akan ada penyesuaian dana desa, itu saya bisa berhitung nih, bagaimana kami nanti untuk menganggarkan dana desa berapa, nanti PAD berapa segala macam, itu sudah bisa berhitung sendiri lah, ya kan? Kalau ada perubahan kan nanti ubah dia di perubahan 2026. Oke. Nah, jadi sudah kami bekali mereka Bu. Waktu itu ada BIMTEK dari PKP, dari PKP sudah dilajari lah bagaimana caranya memproyeksikan anggaran tahun 2026. Iya. Mungkin selama ini mereka lebih terpaku pada pagu indikatif. Nah, yang mereka tunggu ya pagu definitif. Tapi kan untuk pagu definitif itu perlu waktu. Kadang munculnya di akhir. Iya. Yang pasti harus kita jaga, jangan sampai melebihi dari pagu indikatif ya. Karena nanti pas pagu yang sebenarnya keluar kan agak-agak susah nanti. Betul. Jadi memang sudah diatur juga di APBDes tuh 30% untuk gaji, tunjangan, 20% untuk dan lain-lain. Iya. Ada presentasinya ya. Betul ya. Sampai kabupaten ditanya kan, kabupaten juga tidak boleh gitu kan. Nah, jadi memang desa tidak boleh melebihi 30% untuk siltap, tunjangan dan untuk PPD ya. Termasuk juga untuk misalnya pembangunan infrastruktur begitu ya. Ada presentasinya ya. Jadi tidak bisa jor-joran nih kita bangun infrastruktur 50% dari uangnya pun terbatas kan, dan diatur oleh sistem juga. Kalau kita mau input di sistem namanya Sisbuddes itu paling nanti tidak bisa lah, kan sudah dikuncinya tuh lah. Saya ada bacaan mungkin Anda melebihi pagu ini mungkin di sistem. Iya betul sistem. Jadi memang untuk penggunaan dana desa memang sudah diatur tiap tahun. Sudah ada program prioritasnya, di antaranya PBLT kan, kemudian juga untuk anak stunting, tahanan pangan sudah diatur. Dan mungkin yang tahun depan fokusnya itu lebih ada lagi tambahan nih Bu, yang anak emas ini, Kopdes Bu, Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih betul. Jadi kan mungkin tahun depan selain yang sudah ada tahun ini plus lagi Kopdes, tapi kami masih menunggu juga regulasinya. Tapi kayaknya mau akan jalan dari Kopdes ini. Apalagi kan dengan kabar sudah ada pendamping dari terkait dengan Kopdes ini, dari yang dibentuk oleh Dinas Kumda kalau nggak salah itu. Mereka yang akan mengawal. Dan juga terkait dengan Kopdes ini juga sudah ada edaran daripada Kemendes desa supaya musdes untuk menentukan semacam persetujuan pembakal untuk botang ke Himbara gitu. Untuk permodalan gitu ya. Permodalan namanya itu. Iya. Oke, seperti itu. Nah, tentu juga selain daripada tadi APBDes ya Pak Indra, APBDes, kemudian juga dana tambahan yang umum dan khusus tadi begitu ya, yang juga kita harus perlu dijaga penggunaannya, pemanfaatannya dan pertanggungjawabannya begitu. Nah, desa ini kan juga punya pendapatan. Nah, pendapatan desa itu apa saja yang ada sekarang? Nah, lalu bagaimana kita mengawal agar pendapatan ini juga memang benar-benar tersalur kepada desa sendiri, tidak bocor di tengah atau bagaimana gitu, dan yang pasti tidak jadi masalah lah begitu. Jadi untuk desa itu ada pendapatan asli desa. Kemudian ini yang terbesar Bu, kan tidak semua desa punya PAD yang tinggi. Mereka masih tergantung pada transfer. Iya betul. Masih dari desa dari kabupaten dan juga dari desa dari Kemenkeu. Jadi memang kita berharap sih mimpinya ke depannya sih desa yang punya potensi misalnya wisata ya, punya PAD yang besar.
Jadi Ya. tidak lagi tergantung kepada dana transfer, karena kalau dana transfer dikurangi Bu, Iya. Karena itu kan kadang-kadang mesti kan ya, setiap tahun selalu ada fluktuasi kalau mereka begitu. punya PADES yang kuat kan terserah mereka kan. Iya, betul. Anaknya apa kan, tapi karena ini sebagian besar masih tergantung pada dana transfer yang tadi alokasi dana desa dan dana desa, begitu nanti ada perubahan kebijakan di tingkat pusat berpengaruh pada penyesuaian. Betul. Kita pusing bilang kan namanya yang sudah merencanakan bangun ini ya kurang gitu. Iya, betul. Memang kita perlu meningkatkan kualitas SDM mereka supaya bisa mencari celah-celah potensi desa mana kan bisa dimanfaatkan. Ya, mungkin ada potensi-potensi. Iya, betul. Atau dia punya semacam kekhususan kayak ayamnya kah atau sapinya kah. Apakah dengan aturannya Pak bebas untuk desa ini berusaha? Untuk usaha BUMDes itu misalnya usaha baik BUMDes ataupun juga dari desa sendiri. Ya, desa kan punya BUMDes, jadi kita harapkan BUMDes itu bisa menyumbang PAD. Tapi mungkin selama ini belum semua BUMDes punya. Karena ya betul. Belum semua desa punya BUMDes ya. Semua sudah punya BUMDes. Cuman tapi kondisi BUMDesnya mungkin ada yang sehat. Iya, betul. Berkembang juga. Bikin kalau. Nah, kemudian juga terkait dengan BUMDes ini ada kebijakan daripada Kemendes untuk penguatan BUMDes. Jadi minimal 20% dana desa itu untuk BUMDes. Mungkin selama ini kondisi BUMDes ya kami kurang modal mungkin. Iya. SDM Betul. Dengan ada kebijakan dari pusat minimal 20% itu dana desa untuk BUMDes. Berarti kan mereka sudah ada dasar untuk modal kan? Misalnya minimal desa M dana desa berarti 200 juta itu sudah modal BUMDes. Silakan mereka berkreasi untuk menghasilkan. Ya. Nanti kan kembali juga ke desa kan, untuk bisa menjadi PADES bagi desa. Biasanya yang menjadi hambatan Pak Indra di BUMDes ini, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Indra, tidak semua BUMDes sekarang dapat menyumbang kepada PAD desa begitu ya. Nah, apa yang menjadi kendala utama di BUMDes kita ini sehingga ia masih anggaplah misalnya berjalan tertatih-tatih, bahkan mungkin ada yang sempat jatuh bangun, roboh dan sebagainya? Mungkin usahanya Bu yang dimiliki BUMDes kurang menghasilkan. Kurang menghasilkan kan. Tapi ada juga di Tengah Laut itu satu desa yang kalau salah itu dia BUMDesnya itu terkait dengan catering. Tapi di lingkar tambang itu di Bukit Mulia kalau salah. Jadi mereka punya PAD yang paling tinggi lah, PAD paling tinggi. Ada mungkin kerjasama dengan tambang, dengan catering, itu menghasilkan lumayan Bu. Betul. Iya. Ada kita baca di rilis ya kemarin di berita. Kita bisa beli mobil sendiri. Iya, betul. Mobil dari PAD-nya sendiri kan. Nah itu. Jadi mungkin kembali kepada kondisi masing-masing desa, tapi mungkin lebih kepada SDM juga Bu. Iya, betul. Iya. Salah satu memang hambatannya di SDM gitu ya. Iya, betul. Kalau dia manajernya pandai membaca pasar, pandai melihat peluang gitu ya. Punya relasi yang luas. Iya. Mungkin bisa menggerakkan BUMDesnya untuk lebih maju. Ya, itu Bu. Nah lalu berkaitan dengan desa mandiri, Pak Indra, desa mandiri. Dari sekian desa mandiri kita, ini kita evaluasi BUMDesnya dan pendapatan lainnya dari desa ini, apakah sudah maksimal atau bagaimana? Kalau evaluasi tiap desa mandiri, yang desa mandiri, iya. Artinya kan dia menyandang desa mandiri nih, berarti dia sudah buka, memang tidak 100% ya, karena tetap tadi ada dana transfer begitu ya. Iya. Nah, tapi kan prosentasi transfer, prosentasi pendapatannya itu tentu akan lebih naik begitu, lebih tinggi daripada desa yang maju berkembang gitu. Jadi untuk desa mandiri itu sendiri Bu ada keistimewaannya. Misalnya dia bisa menggunakan 10% daripada dana desa untuk rehab dengan kantor. Kalau selama ini kan mungkin mereka menggunakan di ADD, kalau ADD cukup, kalau ADD cukup. Memang masih kita akui mungkin ada beberapa kantor desa yang mungkin perlu rehab. Betul, iya. Nah, desa mandiri ini dia bisa menggunakan 10% dari dana desanya untuk pembangunan kantor, misalnya rehab ringan lah. Misalnya 1 miliar 200 juta lumayan kan untuk mungkin membuat ruang pelayanan, ya memperbaiki fasilitas kantor lah. Kemudian juga
mereka lebih bisa konsentrasinya 60% di awal, saya kira 40% di akhir yang amperahannya itu. Nah itu. Jadi mungkin orang berpikir desa mandiri apakah mandiri dari segi keuangannya? Iya, nah itu dia yang orang yang banyak kita, mikirnya situ. Iya, itu dia yang kita belum masyarakat kita belum paham, pendengar kita belum paham. Mandiri itu sudah bisa menghasilkan sendiri. Betul, iya. Mandiri di sini dihitung dari 6 dimensi tadi. Ada layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, akses dan pemerintahan. Itu sudah ada di isian di sistem informasi desanya. Banyak, ada ribuan Bu, ini Bu. Ada ribuan pertanyaan yang harus diisi. Iya, dijawab mereka. Dilengkapi juga dengan data dukung ya. Ada skornya nanti dievaluasi itu oleh timnya juga. Jadi verifikasi kecamatan, verifikasi kabupaten. Jadi memang isiannya banyak. Artinya lebih kepada administrasi pelayanan begitu ya Pak Indra ya. Jadi bukan kepada perimbangan pendapatan. Begitu ya. Lebih kepada 6 dimensi tadi Bu. Ya betul. Iya. Secara keseluruhan tadi kan administrasi, pelayanan ya dan lingkungan, aksesibilitas serta pemerintahan. Nah, mungkin dikira orang mandiri aja. Nah, betul. Nggak perlu ke kabupaten. Iya, itu tadi yang jadi pertanyaan dari masyarakat kita. Sekian desa mandiri yang dilaunching oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianggap oleh masyarakat bahwa mereka itu sudah punya penghasilan sendiri tadi dari BUMDesnya, kemudian dari pajak PBB, dari apalagi yang penghasilan di desa begitu. Nah, sehingga prosentasi dari transfer dana itu lebih kecil. Nah, itu loh pendapat. Nah, ternyata ini diluruskan oleh Pak Indra. Iya. Untuk ADD itu sudah ada rumusnya juga, sudah ada perhitungannya, dana desa sudah ada perhitungan juga Bu. Jadi artinya tidak mengurangi kan Pak Indra, tidak mengurangi mereka menyandang desa mandiri, ADD mereka itu sudah tetap harus dihitung berdasarkan rumusnya itu. Sudah ada rumusnya. Iya. Dan bahkan mereka tadi ada keseluruhan dapat tadi 10% dan juga dapat kabupaten. Iya. 100 juta untuk mereka. Oke, jadi banyak plusnya ya jadinya. Iya. Artinya ADD tidak dikurangi, tetap ada perhitungannya sesuai dengan rumusnya. Mereka dapat dana tambahan tadi ya dari reward ya, dari reward dari pusat, kemudian juga dari provinsi. Nah, lalu dukungan kabupaten sendiri Pak Indra dengan mereka mencapai predikat desa mandiri, apa yang kabupaten, karena kabupaten ini kan ibaratnya kan induknya bener nih, induknya bener gitu kan. Kalau provinsi kayak orang tua angkat apa gitu misalnya nih, bahasa saya gitu. Kita nih Bu, kita kan memberikan reward kepada mereka tadi 100 juta rupiah itu bagi desa yang mencapai desa mandiri. Ya, itu berarti dari dana APBD 2 gitu ya? Ya, dari kabupaten. Kita sih berharap juga mungkin ya provinsi pun juga memberikan PKK juga untuk desa mandiri. Tapi kan mereka punya fokus sendiri juga kan. Kan PBD 1 kan mereka yang atur. Jadi untuk kita sudah ada regulasinya, kita mungkin akan komitmen untuk kemampuan keuangan daerah. Desa mandiri itu kita kasih reward 100 juta rupiah untuk memotivasi mereka. Oke. Nah, lalu bagaimana kita melihat ke imbasnya dengan masyarakat, peningkatan kesejahteraan tentunya ya, salah satunya juga peningkatan UMKM, pelaku-pelaku usaha ya dari masyarakat kita dengan mereka meraih predikat desa mandiri. Bagaimana implementasinya dengan masyarakat desa itu sendiri pada saat ini Pak Indra? Ya, kita kan berharap lah itu mempunyai korelasi positif dan signifikan dengan status mereka kan. Jadi dengan desa mandiri itu kades dan juga perangkat bisa lebih mempunyai wawasan yang lebih bagus untuk membina warganya supaya mungkin memunculkan semacam potensi-potensi desa lah, supaya bisa meningkatkan PADS mereka. Ya, tadi kita kembali lagi bahwa kita harus sering-sering Bu melakukan pembinaan warga desa. Betul, ya. Baik itu merupakan pelatihan atau segala macam. Intinya ialah supaya kita jangan sampai turun desa mandirinya. Iya, betul. Iya. 2030 kita bisa semuanya desa mandiri. Oke. Maksud saya begini Pak Indra. Tadi kan kita berharap kata Pak Indra ya, kita berharap. Saya ingin kita tidak berharap gitu, tapi ini kenyataan. Kenyataan dari desa mandiri yang sudah kita launching ini begitu. Yang dulunya mungkin kita ambil saja misalnya di UMKM ya. Yang dulunya mungkin UMKM di desa ini begitu
anggaplah desa A begitu ya, desa A sebelum dia berpredikat menjadi desa mandiri, UMKM-nya misalnya masih sedikit, misalnya nih, anggaplah misalnya ada 3 UMKM yang baru tumbuh begitu. Nah, ketika mereka menjadi desa mandiri, UMKM yang 3 yang tumbuh ini sudah berkembang menjadi UMKM yang mandiri, UMKM yang maju begitu. Bahkan mungkin sudah naik kelas ke kelas di atasnya UMKM gitu. Itu betul juga, Bu. Jadi kemudian kembali lagi kepada tadi ada 6 indikator dan terkait infrastruktur kan. Betul. Dengan infrastruktur yang bagus, jadi bisa meningkatkan produktivitas UMKM. Ya, mungkin kita bisa lebih mudah menyalurkan produksinya. Betul, iya. Kalau desa masih tertinggal kan kita lihat sendiri kan jalan masih. Iya. Akses sulit. Ya. Nah, dengan tadi aksesnya yang lebih mudah, mereka bisa menjual produk mereka dengan lebih bagus kan. Iya, betul. Ya pembeli juga kayak pengumpul misalnya lebih mudah mendatangi mereka begitu. Peningkatan produksi dan juga penghasilan mereka. Begitu, Bu. Oke. Nah, lalu di sektor kesejahteraan masyarakat sendiri. Maksud saya begini, ketika desa ini sudah ditetapkan berpredikat sebagai desa mandiri, maka apakah masyarakatnya itu tidak ada lagi yang terkategori keluarga apa sih bahasa kita sekarang, bukan keluarga miskin ya, keluarga prasejahtera atau apa begitu yang masih mendapat BLT, yang masih mendapat bantuan sosial dan sebagainya begitu, Pak Indra? Begitu, Bu. Oke. Walaupun di desa mandiri, tapi bisa jadi masih ada. Masih ada ya. Cuman mungkin prosentasinya menurun dari ketika dia bukan menjadi desa mandiri kemarin gitu. Begitukah? Kita perlu melihat data dulu. Karena kan itu kan untuk orang-orang yang masuk desil kan pada desa. Iya. Kalau desa mandiri kan itu tadi ada 6 indikator. Betul, ya. Maksud saya apakah itu tidak mengikuti tidak secara langsung gitu mempengaruhi kepada jumlah masyarakat miskin, masyarakat prasejahtera, masyarakat yang perlu mendapat bantuan itu, Pak Indra? Pertumbuhan ekonomi lah mungkin di desa. Tingkat kesejahteraan masyarakat ya. Seharusnya punya relasi positif. Betul. Seharusnya. Betul. Mungkin tidak menutup kemungkinan masih ada di antara desa mandiri itu yang mempunyai warga yang miskin. Bisa jadi kan mungkin dia warga pendatang, Bu. Iya. Mungkin kan. Oke, ya dipengaruhi dengan pendatang ya. Ya itu anunya narasinya yang bisa diterima gitu kan. Kalau selama ini kan kita begini ketika desa itu kita predikat mandiri begitu kan, lucu dong kalau di desa itu masih terdapat banyak sekali misalnya masyarakat kita yang terkategori keluarga miskin, keluarga prasejahtera, yang mana setiap tahun misalnya selalu meningkat nih mereka yang meminta untuk dapat bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Nah, itu maksud saya tadi. Tidak mengharapkan ada kontradiksi seperti itu lah. Iya. Kontradiksi aja. Desa mandiri tapi kok kenapa faktanya tidak seperti betul, itu. Iya. Tidak seperti itu. Jadi harus sejalan lah. Iya. Gitu. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya ya. Ya, ini pun juga dinamis, Bu. Kata deh. Bisa jadi kan dari desa ini tahun ini mandiri. Tahun depan bisa jadi mungkin dia turun karena ada indikator-indikator yang berubah. Mungkin penambahan indikator oleh Iya. Atau ada sarana prasarana mereka yang mengalami kerusakan segala macam. Iya. Menimbulkan penurunan skor. Betul ya. Kalau yang tadi itu yang tahun 2025 ini menurut tadi pendamping itu ada penambahan indikator, Bu. Ada penambahan indikator. Jadi kan tapi kita alhamdulillah bisa minimal sama. Iya. Dan kita malah naik. Iya betul. Minimal kita dapat mempertahankan ya dari kuantitas dulu lah begitu ya. Kita tidak bisa memprediksi nanti indikator apa yang oleh pusat nanti ditentukan tahun depan. Betul. Kan dinamis nih. Iya. Setiap tahun berarti ya dia melakukan perubahan indikator, penambahan, pengurangan mungkin ya. Iya. Tiap tahun tidak juga ya, atau setiap pergantian menteri gitu. Di menteri atau dirjen gitu. Ribuan, Bu, indikatornya. Jadi lucu di sini misi. Iya. Jadi mungkin kendala jaringan juga kan mereka kan input. Dan itu inputnya itu online lah ya Pak Indra online, atau online. Dan sistem juga pendamping desa. Oke. Jadi kan tadi nanti kalau salah, padahal mereka tuh sebenarnya mungkin ada, Bu, ada potensi itu, cuma mungkin nggak tahu cara mengisi, tak terisi, tidak terbaca. Padahal
sudah layaknya. Iya. Desa itu sudah layak sebagai desa, maksudnya desa maju. Dia berkembang. Tapi dia sudah layak maju, coba ternyata dia tidak mengisi indikator itu. Dan seterusnya kalau dia karena kebanyakan tadi ya. Mungkin kurang tahuan. Iya. Oke. Kalau dia isi itu dia bisa naik lagi status desanya. Sebenarnya ya sudah memenuhi kriteria begitu ya. Tapi karena kekurangan pengetahuan pada saat input. Atau mungkin pas mengisi jaringannya terkendala. Iya, sehingga tidak terkirim gitu ya. Betul, yang terkirim. Inputnya itu. Jadi memang perlu pendampingan, Bu. Selalu perlu pendampingan. Oke. Saya menarik nih Pak dengan item yang pertama, poin yang pertama, layanan Pak. Dari Mandiri ini. Bagaimana dari kacamata dinas standar pelayanan baik itu di kantor desa atau pelayanan desa di Tanah Laut ini? Baik itu mungkin anggarannya, keuangan, pelaporan itu kan termasuk SOP dari SOP desa ya. Iya, SOP desa pastinya. Standar pelayanannya. Kayaknya mungkin belum diatur oleh Perhub nih. Mungkin di PRK juga nih. Iya. Ada standar operasional prosedur desa. Nah, ya kan? Iya, itu yang mereka SOP-nya pelayanan apa misalnya kan. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuknya. Siapa yang berperan, berapa lama, dokumen apa yang dilengkapi. Jadi mungkin ini PRK juga supaya nanti akan membuat Perhub terkait SOP desa. Iya. Sehingga kita dapat menyeragamkan ya SOP ini begitu. Meskipun mungkin kebutuhan atau kondisi desa kan beda-beda, tapi mungkin fluktuasinya tidak terlalu jauh. Ada indikator tetap, indikator baku begitu ya, yang bisa mereka pegang. Jadi sudah jelas kan nanti siapa yang petugasnya siapa, betul. Dokumennya apa, berapa lama, apakah ada biaya atau tidak, jelas. Supaya warga itu datang ke kantor sudah jelas. Iya, tidak bolak-balik gitu. Iya, betul. Kebanyakan kan masyarakat kita ini karena pelayanan yang berbelit-belit Pak Indra, kemudian juga yang tidak jelas begitu kan, sehingga mereka ada kalau bahasa Banjarnya tuh muyak gitu ya, jadi sehingga menghentikan pelayanan itu. Nah sekarang kan banyak keluhan nih di situnya. Nah karena memang kita tidak punya standar operasional pelayanan yang dapat dipegang gitu oleh masyarakat kita. Nah misalnya nih, kalau misalnya kita masyarakat yang ingin membuat KTP misalnya ya, melengkapi persyaratannya ini begitu ya, ini nanti akan harus seperti ini, apa yang harus mereka lakukan kan. Jangka waktunya nanti akan sekian sampai sekian hari gitu. Jadi terkait dengan layanan, mungkin kita bisa mengakselerasi layanan di desa dengan cara mungkin digitalisasi desa, ya kan? Ya kalau di Jawa ada desa bisa kita tiru, mungkin bisa ditiru, Bu. Betul sekali, iya. Mungkin mereka mengakses layanan melalui HP aja mungkin kan? Iya. Karena berbeda Pak Indra. Meskipun sekarang kita era digitalisasi ya. Apalagi datang ke sana lewat online aja, tapi itu akan sangat berbeda ketika kita membaca. Kalau di online kan kita membaca, melihat ya, tapi tanpa kita bertanya dan tanpa kita melihat kenyataannya, itu akan berbeda hasilnya. Ya jadi dengan mungkin layanan online ya akan memangkas waktu. Mereka enggak ke kantor desa kan? Iya. Menggunakan ongkos ke kantor desa. Betul. Tapi ada saat-saatnya mereka memang harus datang. Betul. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dengan betul. Iya. Oke. Karena saya pernah dengar juga Pak, ada apa pembentukan desa anti mal administrasi yang di desa-desa itu saya pernah dengar di pemberitaan ya, desa anti mal administrasi terkait pelayanan ini Pak, terkait standar pelayanan ini. Memang desanya banyak kok. Jadi seperti tadi desa agresi, juga ada juga desa berciri khas. Ya betul. Iya. Desa Kampung Iklim, desa bersih narkoba. Betul. Banyak desa-desa ini. Iya. Nah, jadi tadi terkait dengan tadi Pak Iwan tadi dengan desa anti mal administrasi, pelayanan publik itu lebih bagus, lebih transparan. Iya. Tidak kalau nyapa, kalau dokter mau praktek lah boleh. Betul. Iya. Dokter ya. Jadi warga yang dilayani itu puas, kan? Dan juga desa bisa meningkatkan citranya di mata masyarakat. Iya betul. Pelayanan terukur ya, terukur, outcome-nya bisa dirasakan begitu. Nah seperti itu. Artinya dengan predikat desa mandiri ini perlahan-lahan di bidang yang 4 itu tadi ditingkatkan dan tidak berkaitan secara langsung dengan peningkatan jumlah masyarakat yang miskin dan kurang mampu tadi ya.
Oke, karena seperti itu tadi pertanyaannya. Apakah ketika masyarakat ketika desa itu dicanangkan sebagai desa mandiri dapat dievaluasi dari berkurangnya atau menurunnya masyarakat kita yang terakomodir di dalam bantuan sosial. Tapi tadi karena ada faktor-faktor lain tadi ya. Iya. Ada 6 faktor tadi. Untuk penilaiannya. Stop bantuan tadi protes lagi nanti. Iya, itu dia ya. Akhirnya kan nanti akan menjadi sebuah dilematis ya bagi perangkat desa, bagi kepala desa. Ini saya nih harus menuju masyarakat mandiri kah? Harus tetap harus mengakomodir warga saya yang memang butuh bantuan begitu kan ya. Nah, itu kan jadi akhirnya menjadi dilematis ya. Nah, tapi ternyata dari keterangan Pak Indra itu tidak menjadi hubungan secara langsung karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oke, seperti itu. Apalagi juga misalnya kayak ada bencana misalnya Pak Indra. Ini kayak kita lihat misalnya nih di yang baru terjadi kemarin di Desa Pandahan ya. Yang ada kebakaran. Nah, misalnya nih desa itu sudah dicanangkan sebagai berpredikat desa mandiri. Lalu tiba-tiba dia terjadi suatu bencana yang seperti itu. Apakah ini memungkinkan bisa menurunkan predikat mandiri tadi, Pak Indra? Jadi Bu, misalnya terkait infrastruktur mungkin ada longsor atau segala macam sehingga memutus akses jalan kan, jalan yang terputus. Mungkin akan mengurangi poin nanti di aksesibilitasnya. Iya. Tidak selamanya itu akan abadi satu situ. Yang masih di bawah bisa naik, yang bisa turun itu. Tapi kan itu di luar prediksi Pak. Itu kan di luar. Iya. Tapi ada dalam indikator kalau tidak salah ya Pak ya. Kalau mungkin itu akan mempengaruhi penilaian, jadi turun atau indikatornya ketambah Bu. Iya. Yang dari Kemendes ketambah, jadi kan pembaginya makin banyak kan? Iya. Termasuk juga mungkin ada KLB gitu kan, kejadian luar biasa di desa itu juga itu kan akan mempengaruhi juga nih status mandirinya. Kalau nanti dia akan mempengaruhi indikator atau indikator bertambah, bisa berpengaruh pada poin skor dia. Ada rank-ranknya nanti bisa turun. Iya. Yang misalnya ada pertanyaannya misalnya. Apakah ada terjadi bencana alam misalnya. Nah, yang dulunya kan tidak ada, berarti skornya nih 9 misalnya. Ketika tahun ini ada, berarti dia turun jadi 8 atau jadi 7 begitu kan ya Pak Indra ya? Bencana yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur. Mengganggu aksesibilitas. Oke. Kalau yang ringan kan mungkin enggak Bu. Yang biasa-biasa kan mungkin banjir lewat aja kan ya. Iya. Oke, iya. Oke. Nah, lalu apa yang menjadi PR gitu? Apa yang menjadi kewajiban bagi desa yang sudah dicanangkan sebagai desa mandiri ke depannya supaya dia tidak turun, dia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dia akan meningkatkan UMKM-nya dan sarana prasarananya. Jadi desa itu harus menjaga isian-isiannya itu, indikator itu jangan sampai turun. Iya. Oke. Jadi mereka mungkin koordinasi dengan pihak terkait. Bisa kami ini mungkin jalannya kurang layak, bisa usulkan ke dinas terkait. Iya. Atau misalnya kurang lebar ya bisa ada pelebaran jalan. Sarana kesehatan usulkan ke dinas terkait gitu kan, yang terkait dengan indikator desa mandiri. Jadi desa jangan hanya diam berpangku tangan. Iya. Puas dengan predikat mandiri begitu ya. Tapi terus harus memacu diri. Dia bisa mengusulkan sesuai kebutuhan dia kan. Kalau memang dengan dana desa tidak cukup membangun, bisa minta ke kabupaten kan. Iya. Betul. Karena kita bisa kita maklumi karena memang kemampuan desa kan tiap beda-beda Bu. Betul. Ada yang APBD-nya mampu. Betul. Itu masih menjadi kendala kita ya, momok kita pada saat ini begitu ya. Betul sekali ya. Jadi kan kalau mereka memang ada hal yang urgen terkait pembangunan dan desanya tidak cukup ya minta ke pemerintah tingkat 2. Iya. Oke. Nah, lalu Pak Indra, tadi kan dengan terbatasnya pengetahuan, terbatasnya jumlah aparat desa dan lain sebagainya begitu di desa itu, sehingga diperlukan tadi adanya pendamping desa. Bagaimana Pak kondisi pendamping desa kita pada di tahun 2025 ini? Kalau dulu kan di tahun 2024 ya kita talkshow itu pendamping desa kita masih tidak ideal dengan jumlah desa yang ada begitu. Sekarang bagaimana? Saya rasa terkait dengan aparat desa sudah mulai
peningkatan lah kemampuan mereka. Kan sering dibimbing juga oleh segala macam juga terkait dengan pendamping desa. Saya rasa sudah mencukupi lah, sudah apa ya? Ya, dianggap sudah ya ideal aja lah gitu. Setiap desa itu ada aja pendampingnya. Artinya ada kategori nggak Pak Indra? Satu orang pendamping desa itu misalnya maksimal memegang desa 2 atau 3 begitu, atau misalnya idealnya satu desa itu satu pendamping begitu. Ada yang satu pendamping itu memegang beberapa desa. Nah itu dia, ya. Itu bagaimana evaluasinya? Apakah itu ideal? Apakah itu dapat memberikan manfaat secara maksimal atau bagaimana? Evaluasi terkait dengan pendamping desa kan itu ranahnya dari Kemendes, Bu. Jadi itu kan dari mereka itu. Iya. Ya, tapi kan desa berhak ya. Desa berhak untuk melakukan evaluasi, kemudian memberikan masukan kepada Kemendes gitu kan? Iya. Bisa jadi kan kalau desa mau mengusulkan, kami kurang pendamping misalnya. Iya, betul. Coba aja usulkan ke Kementerian Desa. Kan? Selama ini bagaimana upaya kita, Pak? Untuk penambahan, saya rasanya dari 2023, 2024 penambahan pendamping desa kita belum ada. 2024 ya, Bu ya? Iya. Ya, mungkin perlu koordinasi dengan pendamping. Ya, itu dia, iya. Apakah sudah cukup selama ini pendamping lokal desa, pendamping desa kan TA kabupaten? Boleh memang kurang ya ditambahkan kan? Iya. Adakah keluhan-keluhan dari desa sendiri Pak berkaitan dengan indikator desa mandiri, kemudian berkaitan dengan pendampingan desa, kemudian berkaitan juga dengan pembinaan dari PMD sendiri? Kita tahu ya PMD kan terbatas juga nih orangnya gitu ya, ditunjang oleh pendamping desa yang juga terbatas gitu. Nah tentu saja desa ini kan punya keluhan-keluhan. Betul, tadi mungkin terkait dengan keluhan ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan memang kami orang yang terbatas dan juga banyak request dari desa, misalnya undangan apa gitu kan. Nah mungkin tidak bisa menghadiri semua kan. Iya betul. Ya kita mengharap sih supaya nanti mungkin kedepannya personal kami bisa ditambah. Iya. Kembali lagi kemampuan di kabupaten kan, sudah akomodir juga terkait dengan pendamping desa, karena desa pun banyak juga yang perlu dibina. Betul. Kita berharap juga ada penambahan lah, Betul. Dan juga sekarang juga ada pendamping terkait dengan koperasi desa merah putih. Kan mungkin bisa bersinergi lah antara pendamping desa yang dari Kemendes dengan pendamping operasi dari Kemenkop untuk membangun desa. Betul. Apalagi sekarang kan desa diwajibkan ada koperasi merah putih. Nah kemudian juga ada program nasional makan bergizi gratis. Itu juga tentu saja keterlibatan dari desa itu luar biasa itu. Nah, dengan kondisi sumber daya manusia kita yang sangat-sangat terbatas, baik itu di desa, PMD sendiri begitu ya, ada pendamping gitu kan. Ini memerlukan sebuah terobosan yang dapat menghasilkan pencapaian dari tujuan itu dengan akselerasi dengan cepat begitu. Betul, Bu. Oke. Lalu apa inovasi kita ke depan, rencana, bahkan mungkin baru ada wacana atau bagaimana Pak Indra? Terkait dengan peningkatan akselerasi yang pelayanan dasar sosial pemerintahan tadi. Mungkin kedepannya kita bisa adakan digitalisasi pelayanan ya untuk desa supaya mempercepat desa berurusan ke kantor desa kan. Itu memang sudah menjadi salah satu daripada poin-poin di Permendes itu, bahwa bentuknya salah satunya adalah selain itu ada desa digital kan. Nah digital bisa lah pokoknya. Iya. Mungkin belum semua desa mengambil itu, Bu. Mereka lebih fokus kepada BLT, pangan. Iya, betul. Lebih terfokus ke situ sepertinya. Nah, lalu bagaimana juga desa pembinaan ya dari PMD terhadap desa untuk memaksimalkan Pak Indra kader-kader yang ada di desa, karena selain daripada pendamping desa, di desa juga kita punya ada PSP 3 gitu kan, kemudian ada kader-kader yang lainnya begitu yang dari SKPD tertentu gitu, sehingga kita dapat bersama-sama bahu-membahu ya, bersama-sama untuk mencapai akselerasi desa mandiri yang benar-benar mandiri gitu. Tentu kita harus mengajak semua pihak. Betul. Semua pihak kita libatkan semua sektor. Oke. Termasuk juga kader. Ya. Nah, mungkin juga tadi
terkait dengan kader kan banyak nih Bu. Betul. Posyandu. Iya. Hanya saja mungkin kita tidak terkoordinasi dan tidak berjalan bersama-sama gitu. Iya, masing-masing kan saat ini masing-masing punya program masing-masing gitu kan ya. Dinas A punya kader sendiri. Betul. Iya. Ya, nah, mungkin antar dinas harus untuk bersama. Ya, nah itu maksud saya. Bagaimana dengan koordinasi, sinkronisasi dari semua lintas sektor yang terkait selama ini? Presentasinya tuh kalau bisa dipresentasi ada berapa presentasi begitu? Misalnya nih koordinasi dari dinas yang terkait, mungkin saat ini hanya kita harapkan misalnya baru 40%. Kita berharap nanti di tahun 2025 bisa meningkat ke 50 atau 60% begitu. Dan pada akhirnya ya nanti akan kita bergandengan tangan berjalan seiring menuju ke desa yang maju itu. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi memang untuk kader ya kan tadi masing-masing dinas ada kadernya ya lah. Yang tadi untuk posyandu segala macam. Ya kita berharap sih ke depannya itu mungkin ada juga peningkatan kesejahteraan mereka dari insentif. Iya. Kalau memang keuangan desa ataupun kemampuan keuangan daerah memungkinkan, mungkin bisa peningkatan insentif. Iya. Iya, betul. Kita senang sekarang aparat desa kan tidak seperti yang kemarin lagi ya, yang ganti kepala desa ganti aparat gitu kan ya. Nah sekarang kan aparat desa sudah ditetapkan dengan undang-undang dari Menteri Desa itu begitu ya. Jadi mereka menjadi pegawai tetap di desa itu begitu dengan kategori masa pensiun ada usia begitu ya. Seperti itu, permintaan sendiri usia mencapai sekian gitu ya. Atau meninggal gitu. Nah itu sudah sebuah kemajuan yang luar biasa Pak Indra dengan aparat desa kita. Sehingga tidak terjadi lagi seperti kemarin ganti kepala desa ganti aparat. Berarti administrasi baru lagi gitu ya. Administrasi seperti ada yang masuk sini Bu. Oke, baik, kita ke suara pendengar di penghujung. Pas yang disampaikan Ibu tadi. Oke, baik. Ya, kita angkat. Oke, baik, kita ke suara pendengar kita. Selamat pagi rekan Amri di Pelaihari. Oke, nanya Pak, seyogianya kan BPD Badan Permusyawaratan Desa ya. Oke, adalah sebagai pengawas kepala desa. Tapi kenapa sering seperti kepala desa yang membawahi membawahi BPD. Iya. Tapi di Tala tidak ada mudah-mudahan tidak ada begitu katanya. Oke, seperti itu Pak. Yang kedua, selamat pagi rekan Ijah di Pelaihari. Ya maaf amun salah Jar. Apakah ada peningkatan kapasitas aparat desa untuk sumber daya manusianya? Karena dari pengalaman dan pengamatan sebagian orang kampung rekrut aparat desa hanya orang pepadaan. Hajak Jar lawan pejabat desanya. Nah itu Pak. Oke, dua dulu. BPD memang tugasnya BPD ini terkesan kayak bawahan kepala desa katanya. Oke. BPD ini seperti DPRD-nya ya? Iya sebenarnya, iya. Kan mitra Bu. Nah, jadi kan memang tugasnya pengawasan, tapi bukan pengawasan seperti inspektorat. Ya kan, tidak mengaudit begitu kan, mungkin selama ini salah paham. Ada beberapa kesalahpahaman. Iya. Satu intimidasi lah. Nah, BPT-nya begitu proaktif mengawasi. Mungkin ada batas-batas tertentu. Ada batasan-batasan ya. Di mana nih BPD ini? Mereka bukan mengaudit, mereka hanya mengawasi saja pelaksanaan pemerintahan desa. Jadi, artinya mulai perencanaan ya. Jadi dimulai di perencanaan BPD tetap terlibat. Bagaimana perencanaan yang memang sesuai dengan aturan. Di penyusunan RKP, BPD kan dilibatkan. Tapi tadi mungkin ada ketakutan seperti beberapa desa dianggap seperti auditor gitu. Betul. Dalam memeriksa. Iya. Mereka cuma mengawasi saja. Ada debat tertentu. Kemudian juga terkait dengan peningkatan kapasitas itu baik dari kami PMD Bu, kemudian juga dari inspektorat itu sering sudah tiap saat melaksanakan peningkatan kapasitas baik berupa BIM, konsolidasi. Kami pun dari beberapa bidang tuh masing-masing juga ada sih ya. Ada tiga bidang. Tiga bidang itu masing-masing ada juga untuk desa. Baik untuk BPD, untuk BUMDes, Kaddes, Sekdes, keuangan. Sudah ada masing-masing. Iya. Sudah ada kolomnya masing-masing begitu ya. Sudah merupakan visi misi bupati kan. Bahwa peningkatan kapasitas aparat desa. Oke. Artinya mungkin kita bisa
mengatakan bahwa BPD ini seperti bawahannya kepala desa, ya itu mitos ya. Ya, karena memang bagaimanapun juga Badan Permusyawaratan Desa dia harus memang berkoordinasi dengan kepala desa ya, yang pemilik wilayah begitu ya, seperti itu. Oke. Ini mungkin hanya ada pandangan-pandangan ya. Iya. Kalau nanti jadi bawahan Kades nanti siapa yang ngawasi, Bu? Iya, betul. Iya, kayak itu. Iya. Menurut aja jalan pembahasan. Iya, artinya kan fungsi badan pengawasannya ini tidak jalan. Iya. Iya. Tidak sungkan untuk menegur Kades jika salah. Betul. Iya. Sama juga. Supaya nanti ke depannya nggak ada masalah hukum. Ya, betul. Ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua tadi Pak, yang perekrutan aparat desa begitu. Tadi sudah kita bicarakan juga. Perekrutan aparat desa ini terkesan gitu. Mungkin bawaan yang dulu juga nih. Ya, terkesan pepadaan aja begitu, seperti itu. Apa masih terjadi fenomena itu saat sekarang ini, Pak? Pengamatannya dari PMD begitu? Sulit Pak ya. Itu Pak, kalau terkait aparat ada yang bisa jadi amanah lagi. Tapi kita mungkin tidak bisa menutup mata, mungkin ada ikatan kerabatan antara mereka. Tapi yang pasti kan mereka sudah mulai mekanisme, Bu. Ada mekanismenya kan, segala macam rekrutmen sudah ada kan dari jaringan segala macam. Prosedur gitu ya. Kalau kita sudah memenuhi dan lolos dari rekrutmennya. Nah, betul. Iya, why not gitu ya. Siapapun begitu yang sudah memenuhi indikator. Ya, kan penerimaan aparat desa ini kan ada seleksinya juga kan Pak ya. Artinya tidak kewenangan kepala desa untuk menunjukkan. Ada penjaringannya. Iya, ada penjaringannya kan, dan itu didampingi oleh PMD kan. Oke. Betul. Sudah ada tahapan-tahapannya. Iya. Kalaupun dia lolos ya. Iya. Terlepas dia apakah dia kerabat, sahabat, teman lama atau siapa begitu, ketika dia memenuhi tidak ada aturan kan Pak Indra. Artinya aparat desa tidak dibenarkan orang yang berhubungan keluarga sampai dengan tingkat ketiga keempat gitu dengan pada desa, tidak ada kan. Nah, oke, baik. Itu adalah sebuah hal yang sekarang juga menjadi fenomena di masyarakat begitu. Nah, sehingga masyarakat kayak memandang sebelah mata gitu. Nyata aja sih itu pang, itu pang, ini pang gitu kan. Kamu menekan Kades. Nah, iya, tapi ternyata memang ada indikator tersendiri untuk penerimaan atau rekrut dari aparat desa itu. Bahkan gitu kan ya? Yang menangani kan bidang Kades nih. Mereka pun juga bekerja sama dengan BKD terkait dengan CAT-nya, Bu. Terkait dengan Kades yang rukunnya kan melibatkan tes di ada CAT-nya. Iya. Nah, seperti itu. Dan ini juga terkait tadi dengan peningkatan sumber daya tadi di dalam indikator juga kan, di dalam persyaratan penerimaan aparat desa sekarang kan sudah ditingkatkan kayak pendidikan ya. Kalau dulu misalnya minimal tamat sekolah dasar, nah lalu meningkat ke minimal tamat sekolah lanjutan pertama. Nanti kalau sekarang minimalnya pendidikan apa Pak? Aparat desa SLTA atau? Kalau Kades masih SMP kalau kelas. Oh begitu. Oke. Iya. Nah, tapi memang Kades ini walaupun dia tidak lebih tinggi kan, lebih anak buahnya kan support. Iya betul. Anak buahnya banyak yang sakit saja. Dia 3 sarjana, Bu. Iya betul. Karena kan menjadi seorang kepala desa ini tidak hanya mengandalkan pendidikan begitu ya. Ada sisi-sisi lain yang harus dia kuasai begitu. Malah lebih ke tokoh, Bu. Betul, ke tokoh, ke kekuatan fisik. Tokohannya. Iya, apa sih namanya? Kayak auranya, kayak sulit dia nembus. Iya, sulit seperti itu. Jadi itu terkait dengan tidak hanya kita meningkatkan keterampilan atau pengetahuan aparat, juga untuk kesejahteraan juga kita sudah berupaya tingkatkan kan. Iya. Ada penaikan pendapatannya. Kemudian juga ada pendapatan tambahan dan sebagainya. Salah satu yang termasuk tinggi juga di Kalsel untuk kesejahteraan Kades, perangkat desa dan BPD. Jauh yang tadinya dengan buan yang di luar sana gitu ya. Masih kita lebih tinggi lah. Iya. Kita berharap untuk bisa memacu kinerja pembakal dan aparat dan juga BPD untuk lebih baik dengan dikasih penghargaan tetap yang tinggi, mereka bisa memberikan
sumbangsih yang lebih besar untuk masyarakat. Iya. Diharapkan akan meningkatkan kinerja mereka, begitu ya, meningkatkan pelayanan juga dan meningkatkan dedikasi. Betul. Ya, seperti itu. Akhirnya menjadi desa mandiri. Betul, desa mandiri yang memang benar-benar dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakatnya, begitu ya, sehingga predikat mandiri ini akan bersinar, tercermin gitu ya dengan masyarakatnya. Jadi mandirinya selaras ya kan? Ya, betul. Mandiri secara kertas dan juga fakta di lapangan. Betul. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Narasi saya agak beda dengan narasi orang PMD. Oke. Tidak terasa ternyata waktu kebersamaan kita bahkan sudah berada di zona lewat, Pak Indra. Kita sangat banyak yang harus kita bicarakan berkaitan dengan masyarakat desa, karena masyarakat kita kan lebih banyak di desa dan matanya banyak Bu ya. Iya, betul sekali itu. Ya. Oke, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita, Pak Indra, di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya tetap minta closingnya dari Pak Indra. Apa yang digarisbawahi, apa yang menjadi titik berat dari PMD untuk pemerintahan desa dan untuk masyarakat? Jadi terkait dengan desa, kami harap desa itu senantiasa mengupdate pengetahuan, Bu, karena kan regulasi tadi senantiasa dinamis, tiap tahun bisa berganti-ganti kebijakan. Nah, kita harap kami juga semua pihak bisa update lah. Kita harus senantiasa mengantisipasi perubahan regulasi, apalagi hal-hal terkait dengan keuangan desa. Itu kan sangat rawan. Dan juga kita sangat senang dengan adanya semua pengawasan, Bu, baik dari inspektorat dan juga BPKP yang mendampingi untuk keuangan desa, karena kan dan masyarakat sendiri ya yang memang karena godaannya itu mungkin besar sekali, Bu, karena kita miliaran, Bu. Nah, kita harap desa ditata tidak ada lah terkait dengan hal-hal seperti itu. Jadi duit desa itu betul-betul untuk kesejahteraan warga masyarakat. Demikian, Bu. Oke. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Lot Menyapa edisi hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Terima kasih Pak Indra atas kebersamaannya. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia. Stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini terus meningkatkan peran serta dari semua pihak untuk menuju ke desa yang mandiri dan maju kesejahteraannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan Seprotriwan Pari, bagi Anda yang ingin mengulang kembali percakapan pagi hari ini, talkshow kita bisa mengunjungi akun YouTube kita nantinya di LPPL Tuntung Panang FM 102,3. Jangan lupa like.